Tak ada yang menyangka, di tepi sungai Gangga, terkubur diam-diam jejak para sahabat Nabi. 12 makam, 12 nama agung, dunia tercengang, sejarah yang lama disembunyikan akhirnya bicara. Sungai Gangga, yang selama ribuan tahun dianggap suci oleh umat Hindu, pagi itu kembali menjadi pusat perhatian. Pemerintah India meluncurkan proyek besar pembersihan dan penguatan bantaran sungai, menyusul protes masyarakat internasional tentang pencemaran sungai yang disebut-sebut sebagai warisan dunia. Di antara kerumunan alat berat dan para pekerja berseragam oranye, seorang operator ekskavator bernama Rajiv menghentakkan cangkul raksasanya ke tanah berlumpur di pinggiran sungai. Getaran kecil menyebar dari dalam bumi, lalu terdengar bunyi keras. Krak! Seolah mesin itu menghantam batu besar. Ada sesuatu di bawah, ujar Rajiv sambil menatap monitor alat beratnya. Ia memutar arah lalu menyendok lapisan lumpur yang lebih dalam. Tiba-tiba, muncullah permukaan batu datar dengan ukiran asing. Tidak seperti prasasti-prasasti Hindu, batu ini memuat karakter yang tak dikenali para pekerja. Salah satu supervisor project yang kebetulan berlatar belakang sejarah, turun langsung dan membersihkan permukaan batu tersebut. Apa ini? Arab, gumamnya sambil menyipitkan mata. Batu itu memuat kalimat, Bismillahirrahmanirrahim, inilah tempat peristirahatan hamba Allah, mujahid fi sabilillah. Kata Allah dan Muhammad tertulis jelas di atas batu itu dalam kaligrafi kufi kuno. Kabar cepat menyebar. Media lokal yang awalnya hanya meliput proyek pembersihan, kini mulai melaporkan penemuan yang disebut-sebut sebagai kuburan Islam kuno di jantung Hindu India. Para peneliti dari berbagai universitas mulai berdatangan. Sebagian menyangka ini hanyalah kuburan muslim dari masa dinasti Mughal, tapi bentuk nisan dan gaya kaligrafi menunjukkan hal yang jauh lebih tua, bahkan lebih tua dari Islam di India, yang dikenal sejarah konvensional. Di antara para akademisi, muncullah seorang peneliti muslim bernama Dr. Hamad. Ia lulusan Universitas Al-Azhar dan tengah menyelesaikan risetnya di India tentang penyebaran Islam awal di Asia Selatan. Ketika melihat batu nisan itu, ia langsung tercekat. Ini bukan batu nisan biasa, katanya. Kaligrafi dan gaya ukirannya sangat mirip dengan makam-makam sahabat Nabi di Madinah. Seseorang menimpali, tidak mungkin, sahabat Nabi di India? Dr. Hamad tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil sambil menatap sungai Gangga yang tenang. Proses penggalian dilanjutkan dengan hati-hati. Arkeolog dan petugas keamanan mulai mengepung lokasi agar tidak dimasuki orang sembarangan. Beberapa aktivis Hindu garis keras mulai menyerukan penghentian penggalian, menyebutnya sebagai penghinaan terhadap tanah suci Gangga. Namun pemerintah pusat bersikeras melanjutkan demi alasan ilmiah. Pada hari ketiga, penggalian mencapai kedalaman hampir 2 meter. Di sana, terkuak sebuah liang panjang dengan batu bata yang disusun rapi membentuk dinding kecil. Sebuah papan kayu tua, hampir rapuh, ditemukan di ujung kepala makam. Di atasnya terdapat ukiran, Zaid bin Haritsah, sahabat Rasulullah. Semua yang hadir membisu, bahkan kamera media pun berhenti berputar. Suasana berubah menjadi khidmat. Ini tidak mungkin, gumam seorang arkeolog India yang sudah 30 tahun meneliti sejarah Asia Selatan. Apa mungkin ini palsu? Tanya seorang wartawan. Dr. Hamad menjawab dengan pelan. Tidak mungkin palsu, nama Zaid bin Haritsah adalah nama mulia yang dicatat dalam sejarah Islam. Ia syahid di Mu'tah, tetapi mengapa makamnya di sini? Mulailah diskusi besar di kalangan akademisi. Ada teori bahwa jasad sahabat itu mungkin dipindahkan, entah oleh kaum muslimin awal yang melarikan diri dari Jazirah Arab menuju timur. Ada pula yang menyebut bahwa sosok bernama Zaid bin Haritsah ini bukan orang yang sama, melainkan nama yang digunakan oleh generasi setelahnya. Namun malam itu Dr. Hamad bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat seorang lelaki berpakaian putih. Wajahnya tenang, memandang ke arah sungai Gangga dan berkata, Islam telah datang jauh sebelum kalian menyadarinya. Di bumi ini kami telah menyebar cahaya sejak masa awal wahyu, tapi mereka menguburnya dengan patung dan mitos. Kini Allah mengizinkan satu persatu kebenaran muncul kembali. Keesokan paginya, ia duduk di tepi sungai. Angin lembut bertiup. Ia membaca surah Al-Baqarah ayat 256, telah jelas jalan yang benar daripada yang sesat. Hari itu, India memulai babak baru. Sebuah makam yang sunyi di tepian Gangga telah mengguncang fondasi sejarah lama dan membuka pintu untuk masa depan yang akan mencatat Islam bukan sebagai tamu, tapi sebagai warisan yang telah lama hilang dari tanah itu. Setelah penemuan nisan pertama, tim penggali mulai membersihkan area sekitar. Apa yang mereka temukan berikutnya benar-benar di luar nalar. Di sekitar makam, terhampar batu-batu kecil yang tertata rapi membentuk setengah lingkaran. Saat diteliti lebih lanjut, di atas beberapa batu terdapat pahatan berbentuk bulan sabit yang melengkung sempurna. Tidak hanya itu, terdapat ukiran berbentuk bintang 5, lambang yang sering diasosiasikan dengan simbol Islam awal. Di antara batu-batu itu, seorang arkeolog menemukan potongan keramik kecil dengan kaligrafi
kaligrafi Kufi bertuliskan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Penemuan kaligrafi ini mencengangkan. Kaligrafi Kufi merupakan gaya tulisan Arab tertua dan artefak tersebut ditaksir berasal dari abad ke-7 Masehi, masa hidup Rasulullah. Para ahli geologi memperkuat hasil ini lewat uji karbon yang membuktikan bahwa tanah tempat artefak itu tertanam telah berusia lebih dari 1.300 tahun. Para jurnalis mulai menyiarkan siaran langsung dari lokasi penemuan. India dan dunia muslim gempar. Di media sosial banyak yang menyebut ini sebagai penemuan Islam tertua di anak benua. Seorang profesor sejarah Islam dari Universitas Hyderabad berkata, jika ini benar maka sejarah India harus ditulis ulang. Islam tidak datang ke India lewat perdagangan Gujarat di abad ke-8, tapi bahkan sejak masa sahabat Nabi. Dr. Hamad yang tetap mengawal penggalian ini menatap simbol bulan sabit di batu itu. Ia mengingat satu hadis Nabi, Islam akan tersebar ke timur dan barat sebagaimana malam dan siang menyelimuti bumi. H.R. Ahmad, ia bergumam pelan, barangkali cahaya itu sudah lebih dulu tiba, hanya ditutupi oleh debu zaman. Keesokan harinya, ekskavator melanjutkan pekerjaan dengan sangat hati-hati, kini di bawah pengawasan pemerintah pusat dan ulama setempat. Ketika lapisan tanah digali ke arah barat dari makam pertama, muncul formasi batu lain. Namun kali ini bukan satu, melainkan 2, 3, hingga 12 makam sejajar, semuanya menghadap ke arah barat laut, arah kiblat dari India. Setiap makam memiliki bentuk dan struktur yang hampir identik. Batu bata tanah liat merah tua membingkai makam, dan pada masing-masing nisan tertulis kaligrafi Arab yang jelas, meskipun sebagian sudah mulai terkikis. Beberapa nama tertulis dengan sangat mengejutkan. Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah, Harits bin Umair, Abdullah bin Jahsh, Abbad bin Bishr, Thalhah bin Ubaidillah, Miqdad bin Amr. Arkeolog menangis. Bahkan sebagian pekerja Hindu mulai terdiam dan perlahan ikut bersimpuh di tanah. Seorang penjaga lokasi, Suresh, berbisik pada temannya. Bagaimana bisa para sahabat Nabi berada di sini? Apakah yang kami pelajari selama ini keliru? Seorang warga muslim lokal yang datang melihat situs itu hanya mampu berucap, Subhanallah, Allah menyingkapkan apa yang selama ini terkubur. Beberapa kelompok Hindu radikal mencoba membendung informasi ini, namun semakin mereka membantah, semakin publik penasaran. Penemuan 12 makam ini menjadi viral. Di Twitter, tagar Ikomog, sahabat di Gangga dan Nitutos Islam awal India, menduduki tren global. Pada malam itu Dr. Hamad berdiri di depan salah satu makam. Ia membaca surah Al-Fat ayat 28. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar dia menangkan atas semua agama, walaupun orang musyrik membencinya. Cahaya lampu kam di sekitar lokasi menggambarkan siluet nisan-nisan itu seperti berdiri dalam barisan. Seolah-olah mereka bukan mati, tapi sedang menunggu sesuatu. Penemuan ini mengguncang dunia akademik. Universitas Islam Internasional Islamabad, Universitas Al-Azhar, dan bahkan lembaga sejarah dari Turki mengirim delegasi peneliti ke India. Penelitian pun dimulai secara kolaboratif. Selama berabad-abad, Islam di India dikaitkan dengan masa kedatangan pedagang Arab ke Gujarat atau penaklukan dinasti Umayyah ke Sindh pada abad ke-8. Tapi penemuan ini memaksa semua orang untuk bertanya ulang, apakah para sahabat Nabi pernah menyebarkan Islam langsung ke Asia Selatan? Seorang peneliti muda India bernama Armaan menyampaikan hipotesis, mungkin setelah Perang Mu'tah, beberapa sahabat yang selamat atau murid mereka diutus ke timur dalam misi dakwah. Mereka menempuh jalur laut dan sungai menuju India, lalu wafat di sini. Sejarah Islam menyebut bahwa para sahabat menyebar ke berbagai penjuru dunia. Salman Al-Farisi wafat di Persia, Bilal bin Rabah meninggal di Syam. Maka tidak mustahil bahwa ada sahabat yang berjalan ke timur, menembus perairan hingga ke sungai Gangga. Namun sebagian orientalis mencoba menyangkal. Mereka menuduh ini hanya upaya glorifikasi sejarah Islam. Tapi setiap artefak, batu nisan, arah makam, dan tulisan mendukung bahwa ini benar-benar makam para sahabat. Salah satu artefak yang ditemukan berupa potongan kulit tua, berisi catatan tangan berbahasa Arab. Isinya adalah khutbah pendek tentang keesaan Allah dan perintah sholat. Uji laboratorium membuktikan catatan itu ditulis pada masa yang sangat dekat dengan masa Rasulullah. Dalam sebuah konferensi internasional, Dr. Hamad menyampaikan pidatonya, wahai saudara-saudara sekalian, Allah tidak pernah membiarkan bumi ini kosong dari cahayanya. Jika selama ini kita menyangka Islam datang belakangan ke India, maka kini sejarah membisikkan kebenaran dari dalam tanah, bahwa dakwah itu telah sampai lebih awal, dan mereka yang datang bukan dengan pedang, tetapi dengan iman dan cinta kepada Allah. Tepuk tangan menggelegar. Namun bagi umat Islam, ini bukan sekadar kemenangan akademik. Ini adalah tanda bahwa Islam pernah hidup di tanah yang kini lupa pada cahaya itu. Dan kini Allah mengizinkan cahaya itu untuk bersinar kembali dari balik kubur para sahabat yang setia. Hari itu, halaman depan surat kabar lokal berjudul Misteri Makam Islam Kuno di Sungai Gangga. Foto udara yang menampilkan deretan 12 makam sejajar, simbol bulan sabit, dan kaligrafi kuno mencuri perhatian warga India dari berbagai kalangan. Namun tak lama, pemerintah negara bagian tempat makam itu ditemukan merilis pernyataan resmi
resmi. Penemuan ini sedang dalam tahap verifikasi. Belum ada bukti kuat bahwa makam tersebut berasal dari masa sahabat Nabi Muhammad. Pernyataan itu disiarkan di televisi nasional, diikuti komentar dari beberapa tokoh agama Hindu garis keras. Mereka menuduh bahwa penemuan itu adalah rekayasa untuk mengislamkan sejarah India. Namun apa yang tak mereka prediksi adalah kekuatan gambar. Puluhan foto artefak, kaligrafi kufi, dan makam yang tertata menghadap kiblat telah tersebar di media sosial. #Semakin Sahabat di India dan Islam Awal Gangga trending di X, Twitter, dan Instagram selama berhari-hari. Video singkat yang diunggah oleh Dr. Hamad menunjukkan dirinya membaca doa di salah satu makam sambil berkata, "Kami tidak sedang mengklaim, kami sedang menyaksikan bukti sejarah yang Allah sendiri ungkapkan." Ditonton 7 juta kali hanya dalam 48 jam. Sementara pemerintah pusat mulai berhati-hati, masyarakat di kota-kota sekitar lokasi mulai berdatangan. Banyak warga muslim dari seluruh penjuru India datang dengan hati bergetar. Beberapa dari mereka bahkan menangis ketika melihat nisan-nisan tua itu. Sementara itu, di saluran televisi, debat demi debat berlangsung sengit. Seorang pembawa acara terkenal berteriak, "Bagaimana bisa Anda mempercayai teori bahwa sahabat Nabi dikuburkan di India? Ini bertentangan dengan semua buku sejarah kita." Namun di layar dibagi dua, seorang ulama muda membalas tenang, "Mungkin sejarah Anda yang perlu ditulis ulang." Sementara elit bertengkar, rakyat kecil mulai bertanya-tanya. Di warung-warung teh, pasar, dan halte kereta, diskusi mulai muncul dari mulut ke mulut. Di sebuah desa dekat lokasi makam, seorang guru tua mengajar murid-muridnya pelajaran sejarah. Tiba-tiba seorang murid bertanya polos, "Guru, kenapa di buku kita tak ada cerita tentang sahabat Nabi yang pernah ke India?" Sang guru terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ia sendiri sedang dalam kegelisahan karena seluruh keyakinan sejarah yang ia ajarkan mulai terasa rapuh. Di tempat lain, seorang pemuda Hindu bernama Ammar duduk termenung menatap video makam yang viral. Ia membuka kembali pelajaran sejarah SMA-nya. Tak ada satupun paragraf yang menyebut Islam masuk ke India sebelum abad ke-8. Ibunya lewat dan berkata, "Kau kenapa, Nak?" Ia menjawab, "Aku hanya penasaran. Kenapa ada hal sebesar ini disembunyikan?" Ibunya hanya menjawab lirih, "Mungkin karena kebenaran terkadang menakutkan bagi mereka yang merasa telah memilikinya." Di kampus-kampus, mahasiswa mulai mengadakan diskusi kecil. Mereka membandingkan catatan sejarah dari luar India, termasuk manuskrip Islam dari Timur Tengah. Beberapa temuan mulai menunjukkan bahwa memang ada jalur laut dari Hijaz ke India yang telah dilalui sejak masa Nabi. Bahkan ada satu fragmen manuskrip dari masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang menyebut tentang utusan dakwah ke tanah air yang penuh sungai dan patung-patung. Para peneliti mulai menduga itu mungkin merujuk pada India. Para petani, sopir bajaj, buruh pabrik, dan nelayan, orang-orang sederhana yang selama ini tak pernah tertarik pada sejarah, mulai menonton berita dan video YouTube tentang penemuan ini. Karena apa yang mereka lihat menggetarkan jiwa. Jika para sahabat Nabi datang ke sini, kata seorang pedagang tua di kota Allahabad, maka tanah ini pernah disentuh oleh orang-orang yang melihat langsung wajah Rasulullah. Seorang pemuda di Varanasi yang dulu ikut kelompok radikal Hindu mulai merasakan gelisah. Ia berkata dalam hati, "Apakah selama ini aku telah membenci kebenaran yang sebenarnya lebih dahulu hadir di tanah ini daripada ajaran lain?" Perlahan tapi pasti, pertanyaan mulai tumbuh. Kenapa sejarah ini tak pernah diceritakan? Siapa yang menyembunyikannya? Dan apakah ini pertanda dari langit bahwa cahaya Islam akan kembali bersinar di tanah ini? Tanpa dirancang, penemuan makam para sahabat Nabi di tepi sungai Gangga membawa dampak sosial yang tak disangka-sangka. Bukan hanya diskusi sejarah yang bangkit, tetapi kegelisahan spiritual dan sosial mulai mengguncang sendi masyarakat, terutama bagi mereka yang selama ini berada di dasar tangga sosial, kaum Dalit, Sudra, dan kasta terpinggirkan lainnya. Selama ribuan tahun, mereka disuruh menerima nasib sebagai dilahirkan hina. Namun Islam lewat jejak sahabat Nabi yang kini terbukti ada di tanah mereka, membawa pesan yang asing namun sangat memerdekakan. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. QS Al-Hujurat 13. Kata-kata itu menyebar lewat potongan-potongan ceramah dari ulama yang datang ke lokasi makam. Mereka tak bicara politik, tak bicara kebencian. Mereka hanya menyampaikan apa yang disampaikan para sahabat, bahwa manusia sama di hadapan Tuhan. Seorang buruh cuci dari kasta terendah, Ramesh, berdiri di depan makam yang bertuliskan nama Talhah bin Ubaidillah. Air matanya jatuh, bukan karena dia paham seluruh sejarah, tapi karena di makam itu tak ada sebutan kasta, tak ada gelar, hanya satu kalimat yang membuat hatinya retak, hamba Allah yang jujur dan syahid. Ramesh berkata pelan kepada anaknya, "Nah, kalau orang ini dulu mengajarkan bahwa kita semua sama, maka mungkin kita selama ini telah dibohongi." Perlahan, kelompok dari kasta bawah mulai berkumpul. Mereka mendengarkan ceramah, bertanya, berdiskusi. Mereka menyebut
pertemuan itu sebagai majelis air Gangga karena diadakan di tepian sungai suci menurut keyakinan lama mereka, namun kini mereka merasa tempat itu disucikan oleh kebenaran yang baru. Islam tidak memaksa mereka masuk, tapi cahaya itu mulai menembus hati mereka yang selama ini tertutup oleh sistem kasta dan keyakinan yang membelenggu. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, lebih dari 30.000 orang dari berbagai penjuru India datang ke lokasi penemuan makam sahabat. Jalan-jalan menuju lokasi dipenuhi peziarah, Muslim, Hindu, Sikh, bahkan wisatawan asing. Tenda-tenda sederhana berdiri di pinggir sungai. Beberapa penduduk setempat membuka dapur umum, menyajikan makanan gratis untuk pengunjung. Mereka menyebut kegiatan itu sebagai bentuk syukur karena merasa tanah mereka diperhatikan oleh langit. Peziarah datang bukan untuk meminta berkah pada makam. Mereka datang untuk mendengar cerita, untuk melihat bukti, dan merasa lebih dekat dengan sejarah yang tak pernah mereka kenal. Di satu sudut, seorang pemuda Hindu duduk bersama seorang dai yang dengan lembut menjelaskan tentang siapa itu Ja'far bin Abi Thalib dan Talhah bin Ubaidillah. Ia tak disuruh masuk Islam, tapi setelah mendengar kisah para sahabat yang rela meninggalkan dunia demi iman, ia berbisik, "Kalau seperti ini Islamnya, mengapa selama ini yang ku tahu hanya soal teror dan kekerasan?" Seorang wanita tua dari Kerala yang datang dengan cucunya menangis di depan makam Zaid bin Haritsah. Ia berkata lirih sambil menggenggam tangan sang cucu, "Cahaya ini akan menjagamu, nak, lebih dari semua dewa yang pernah kuharap." Setiap malam, ribuan orang ikut duduk dalam majelis zikir dan ceramah. Di antara para dai, hanya sedikit yang berbicara panjang, yang lebih banyak dilakukan adalah membaca ayat-ayat Al-Quran dan membiarkan suara wahyu itu menggugah mereka. Dalam satu malam yang hening, setelah pembacaan surah Al-Ikhlas, sekelompok orang dari kasta rendah mengangkat tangan mereka dan bersyahadat secara spontan. Mereka berkata, "Kami tidak tahu semua hukumnya, tapi kami tahu ini kebenaran, dan kami ingin mengikutinya." Ziarah itu berubah menjadi arus kebangkitan. Tak semua pihak senang dengan perubahan ini. Kelompok nasionalis dan pemimpin agama mayoritas mulai panik. Dalam rapat rahasia tingkat tinggi, mereka menyusun langkah-langkah untuk menghentikan ziarah dan menutup lokasi penemuan. Mereka menuding bahwa gerakan ini adalah upaya sistematis mengubah identitas India. Mereka menyebut bahwa ziarah itu hanyalah upaya licik untuk menjadikan India sebagai negeri Islam. Beberapa stasiun televisi mengangkat narasi bahwa ini adalah konspirasi besar yang didanai dari luar negeri. Sementara itu, pasukan keamanan dikerahkan untuk membatasi akses ke lokasi. Spanduk-spanduk besar bertuliskan, "Penutupan temporer penelitian sejarah sedang berlangsung." Didirikan di sekitar situs makam. Namun yang mereka temui bukan kekerasan. Rakyat tidak melawan dengan senjata. Mereka hanya berdiri di pinggir pagar, duduk, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan berdoa agar tempat itu tidak dirampas. Seorang jenderal yang memimpin operasi pembatasan ini sempat menghentikan langkahnya ketika mendengar suara anak-anak membaca surah Al-Fatihah di tepi sungai. Ia berbisik ke ajudannya, "Mereka tidak menuntut apa-apa, mereka hanya ingin kebenaran itu hidup." Di media sosial, gerakan tandingan muncul, #BukaGangga dan #Jangan Tutup Kebenaran menjadi trending global. Dukungan datang dari berbagai tokoh muslim dunia, termasuk dari Arab Saudi, Turki, dan Indonesia. Pemerintah mulai terbelah, beberapa menteri bersuara hati-hati agar tidak menutup kebenaran sejarah. Bahkan seorang hakim Mahkamah Agung India dalam wawancara terbuka berkata, "Jika sejarah memang ditulis ulang, biarlah itu karena bukti, bukan karena tekanan. Hari-hari itu adalah hari pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Tapi kali ini, kebenaran tidak diwakili oleh senjata, melainkan oleh makam-makam sunyi yang telah terpendam selama 13 abad. Namun kini bicara dengan suara yang mengguncang. Semakin keras suara penolakan dari para penguasa, semakin dalam cahaya hidayah menembus hati rakyat kecil. Tak ada sorotan kamera, tak ada deklarasi resmi, tapi diam-diam, satu persatu warga yang dahulu merasa asing dengan Islam, mulai mendekat dan memeluk kebenaran yang baru mereka temui. Di desa-desa sekitar Sungai Gangga, banyak orang mulai membeli mushaf kecil secara sembunyi-sembunyi. Mereka mempelajari huruf demi huruf Al-Quran, ditemani cahaya pelita minyak atau senter tua. Mereka tidak tahu tajwid, tidak tahu makraj huruf, tapi mereka tahu isi yang mereka baca menyentuh sesuatu yang selama ini tak pernah disentuh oleh kitab-kitab sebelumnya. Seorang pemuda dari kasta Sudra bernama Rahil membaca terjemahan surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ia terdiam. Di dunia yang selalu memperlakukannya sebagai kotor, hina, dan rendah, kini ia menemukan sebuah ajaran yang menyapanya sebagai saudara. Ia menutup mushaf itu dan di tengah malam menangis sambil berkata, "Ya Allah, selama ini aku hanya ingin diakui sebagai manusia." Di tempat lain, seorang keluarga yang dahulu sangat taat menjalankan ritual Hindu mulai menghapus lambang-lambang kasta di rumah mereka. Mereka mengganti salam harian dengan sapaan sederhana. "Assalamualaikum saudaraku." Anak-anak mulai memanggil teman-teman mereka bukan lagi dengan sebutan kasta, tapi dengan nama kecil mereka. Seorang anak kecil berkata polos, "Ibu, temanku kini tak lagi menghidupi
menghindari minum dari gelasku, ia bilang, semua manusia itu sama. Perubahan itu bukan revolusi yang lantang, melainkan kebangkitan yang sunyi. Tak ada sorak-sorai, hanya getaran halus yang menyusup dari rumah ke rumah, dari hati ke hati. Banyak dari mereka belum mengucapkan syahadat secara terbuka, tapi mereka telah bersyahadat dalam keyakinan. Mereka berhenti menyembah patung. Mereka mulai menunduk ketika mendengar azan dari masjid kecil di kampung sebelah. Mereka mulai menyebut Allah dalam doa-doa yang dulunya dipenuhi nama-nama dewa. Islam tidak datang menaklukkan. Islam datang sebagai jawaban. Malam itu, langit di atas sungai Gangga tampak biasa. Awan tipis menyelimuti bulan. Angin lembut meniup dedaunan. Ribuan orang masih berkumpul di sekitar makam para sahabat. Mereka membaca Al-Quran, berzikir, atau hanya duduk diam menatap batu-batu tua yang kini menjadi saksi pergeseran sejarah. Tiba-tiba, sekitar pukul 2.15 dini hari, seberkas cahaya putih muncul perlahan dari arah sungai. Awalnya satu titik, lalu melebar, lalu memancar ke arah barisan makam. Cahaya itu tidak menyilaukan, tapi jernih. Tidak seperti cahaya lampu, tidak seperti pantulan rembulan. Ia menggantung di udara, tenang, seolah tidak menyentuh bumi, namun menyinari setiap makam dengan kelembutan yang tak bisa dijelaskan. Seseorang berteriak, "Lihat, cahaya!" Di atas makam, warga terbangun. Mereka berlarian keluar tenda, menengadah ke arah sungai. Beberapa menangis, beberapa sujud di tanah, beberapa hanya mampu berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dr. Hamad yang malam itu sedang bermunajat sendirian, hanya mampu terdiam. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia merasa kecil, tak berdaya, di hadapan tanda yang tak dapat dijelaskan dengan sains, sejarah, atau logika. Cahaya itu bertahan hampir 20 menit. Beberapa orang sempat merekamnya dengan ponsel. Namun anehnya, video mereka gelap. Tak satupun file yang bisa menampilkan cahaya itu sebagaimana yang dilihat mata telanjang. Seorang ulama yang hadir malam itu berkata lirih, "Malaikat-malaikat turun, atau mungkin Allah sedang menunjukkan bahwa para sahabat itu tidak mati. Mereka hidup dan mereka sedang menyampaikan sesuatu kepada kita." Keesokan paginya, berita tentang malam penuh cahaya menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan media yang sebelumnya skeptis kini mulai memberitakan dengan nada heran dan tak mampu menyangkal. Fenomena aneh sinari lokasi makam sahabat Nabi di Sungai Gangga tak terdeteksi kamera. Peziarah semakin membeludak, tapi suasana tetap tenang. Tak ada huru-hara, tak ada teriakan, hanya kesunyian yang dipenuhi rasa tunduk dan haru. Mereka yang hadir malam itu akan mengenangnya sepanjang hidup, dan banyak dari mereka pulang dengan membawa Islam ke dalam rumah mereka, bukan sebagai agama asing, tapi sebagai cahaya yang telah lama ditunggu. Di tepi sungai, batu-batu makam itu tetap diam, namun malam itu, langit yang berbicara. Seminggu setelah malam penuh cahaya itu, penggalian dilanjutkan di sisi timur deretan makam. Pekerja mengejar jejak struktur batu yang tampaknya melingkar, seperti fondasi bangunan kuno. Salah satu alat deteksi logam menunjukkan sinyal kuat dari dalam tanah. Penggalian dihentikan sejenak untuk dilakukan secara manual. Beberapa jam kemudian muncullah sebuah peti kecil berbahan logam kuning kusam, terkunci rapat. Tim arkeologi mengangkatnya perlahan. Peti itu tampak tua, namun utuh. Coraknya khas Arab dengan ukiran kaligrafi indah bertuliskan, "Inna hadza lahuwal qashash al-haq." Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. QS Ali Imran 62. Ketika peti itu dibuka, semua yang hadir menahan napas. Di dalamnya terletak sebuah mushaf kuno kecil, ditulis tangan dengan tinta emas di atas kulit halus. Kaligrafinya sangat rapi, dan setiap halaman diawali dengan lafaz Bismillah berwarna merah tua. Namun bukan hanya mushaf itu yang mengguncang mereka, di baliknya terdapat selembar surat yang ditulis dalam bahasa Arab klasik. Surat itu diawali dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami adalah 12 sahabat Nabi yang diutus oleh Khalifah untuk menyampaikan Islam ke negeri timur. Kami tiba di tanah ini dengan kapal dan berjalan hingga ke sungai besar yang mereka sebut Gangga. Surat itu ditandatangani dengan 12 nama, semuanya cocok dengan nama-nama pada makam-makam yang ditemukan. Dr. Hamad menangis saat membacanya. Ia memeluk mushaf itu seolah memeluk warisan langsung dari zaman Rasulullah. Ini, katanya dengan suara lirih, adalah bukti terakhir yang Allah izinkan kita lihat bahwa para sahabat itu memang sampai ke tanah ini. Para ulama, peneliti, dan sejarawan yang hadir hanya bisa berdiri membisu. Surat itu seperti jembatan langsung antara India dan Madinah, menghubungkan dua tempat yang selama ini dianggap berjauhan dalam sejarah Islam awal. Setelah pembacaan surat itu di hadapan publik, semakin banyak orang datang bukan sekadar ingin tahu, tetapi ingin percaya. Berita tentang surat dan mushaf emas itu menyebar hingga ke Eropa. Seorang profesor sejarah Timur Tengah dari Universitas Oxford, Dr. Robert Langford, yang selama puluhan tahun mempelajari perjalanan maritim bangsa Arab, terbang langsung ke India untuk melihat penemuan tersebut. Dr. Langford dikenal skeptis terhadap klaim sejarah Islam yang tak berdasar, namun setelah memeriksa langsung tulisan, tinta, jenis kulit mushaf,
mushaf dan surat dalam peti emas, ia menggelar konferensi pers. Berdasarkan kajian awal, surat tersebut berasal dari abad ke-7. Bahasa dan gaya penulisannya sangat khas Hijaz periode awal Islam. Daftar 12 nama yang tercantum juga cocok dengan catatan ekspedisi laut yang selama ini hanya menjadi hipotesis para sejarawan. Ia lalu menambahkan, dalam arsip kuno Kekaisaran Bizantium, ada catatan tentang kapal dagang Muslim yang hilang di Samudra Hindia sekitar tahun 630-an. Selama ini ekspedisi itu dianggap gagal dan tak terdokumentasi lebih lanjut. Tapi kini, saya percaya mereka tidak hilang, mereka sampai ke sini, ke Sungai Gangga. Pernyataan itu menjadi momentum besar bagi dunia Islam. Berbagai negara Muslim mulai mengirim tim ahli untuk menggali lebih dalam. Dari Istanbul, Kairo, hingga Jakarta, lembaga sejarah Islam menyatakan bahwa Sungai Gangga kini menjadi situs sejarah peradaban Islam yang sangat awal dan unik. Sebuah tim peneliti dari Maroko bahkan menyebut bahwa ada kemungkinan sebagian sahabat yang wafat di sini adalah bagian dari utusan resmi Khalifah Umar bin Khattab. Berdasarkan struktur redaksional surat, warga Muslim India merasakan kebanggaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sejarah yang selama ini menempatkan mereka sebagai kelompok minoritas kini menemukan akar yang jauh lebih dalam. Mereka tak lagi hanya berkata, kami Muslim di India. Kini mereka berkata, Islam adalah bagian dari tanah ini sejak awal. Kami bukan tamu, kami adalah warisan. Gelombang perubahan yang bermula dari sebuah makam sunyi di tepi Sungai Gangga kini menggulung India secara perlahan namun pasti. Pemerintah pusat mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Data intelijen menunjukkan peningkatan jumlah mualaf di berbagai provinsi. Banyak dari mereka berasal dari kasta bawah dan masyarakat pedesaan yang selama ini tersisih. Tidak ada kekerasan, tidak ada paksaan, hanya ketertarikan, kejujuran, dan keyakinan yang tumbuh dari hati. Namun bagi penguasa yang bergantung pada struktur sosial lama, ini adalah ancaman, bukan hanya secara politik, tetapi juga ideologis. Rapat darurat digelar di ibu kota. Para pejabat tinggi, pemimpin partai nasionalis, dan tokoh agama mayoritas duduk dalam satu ruangan tertutup. Seorang menteri dalam negeri berkata dengan wajah serius, jika ini tidak dihentikan, maka dalam 1 dekade, India akan berubah secara permanen. Langkah pertama yang mereka lakukan, mengunci lokasi makam para sahabat. Pagar besi tinggi didirikan mengelilingi area seluas beberapa hektar. Tentara dan polisi bersenjata berat ditempatkan di semua akses masuk. Plakat besar dipasang, area terlarang penelitian nasional. Pelanggar akan ditangkap, namun apa yang terjadi di luar dugaan mereka. Rakyat tidak gentar, orang-orang datang dengan berjalan kaki puluhan kilometer. Mereka tidak menuntut, tidak berteriak, tidak membawa spanduk. Mereka hanya duduk diam di luar pagar, menghadap ke arah makam, membaca Al-Quran dan berdoa. Beberapa ditangkap, tapi setiap yang ditahan, 20 orang lain menggantikannya. Seorang tentara muda yang berjaga berkata lirih kepada kawannya, aku disuruh menjaga agar orang tidak menyentuh makam para sahabat Rasul. Tapi, bagaimana kalau mereka yang benar? Beberapa petugas bahkan terlihat diam-diam menangis saat mendengar bacaan surah Yasin dari kerumunan. Pemerintah menggelar konferensi pers, mencoba meyakinkan bahwa situs itu sedang dipelajari demi netralitas sejarah. Namun rakyat tahu mereka tidak sedang menginginkan politik, mereka hanya ingin kebenaran tidak dikubur lagi. Sementara kota-kota besar dicekik sensor dan penjagaan ketat, api kebangkitan menyala di desa-desa kecil. Di sebuah dusun terpencil di negara bagian Uttar Pradesh, seorang tukang kayu yang sebelumnya pemuja berhala bernama Bhanu membangun sebuah bangunan kecil dari bambu dan tanah liat. Di atasnya ia letakkan kain putih. Tidak ada patung, tidak ada ukiran. Anaknya bertanya, ayah, itu apa? Bhanu menjawab, itu rumah Allah. Ia belum bisa membaca Al-Quran, ia hanya hafal surah Al-Ikhlas dalam bahasa terjemahan. Tapi tiap malam ia berdiri menghadap barat laut dan berkata, Allahu Akbar. Di desa lain, sekelompok petani menggali bekas pura tua yang sudah roboh dan menggantinya dengan tanah lapang beralas tikar. Di situ, setiap Jumat mereka berkumpul untuk belajar Islam dari para dai yang datang tanpa bayaran, tanpa organisasi, hanya dengan niat. Dan yang paling menggetarkan adalah ketika azan pertama kali berkumandang di desa-desa yang selama ini hanya mengenal lonceng dan mantra. Suara itu terdengar tidak sempurna. Beberapa masih terbata, beberapa melafazkan dengan logat lokal. Tapi suara itu membelah langit dengan makna yang sangat dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warga keluar dari rumah mereka, menengadah, mendengarkan dengan haru. Beberapa menangis, beberapa menunduk, dan beberapa hanya terdiam. Di satu desa, seorang wanita tua berkata kepada anak-anaknya, dulu aku selalu merasa gelisah di malam hari, tapi malam ini, setelah mendengar azan itu, hatiku tenang. Masjid-masjid kecil bermunculan, tidak megah, hanya bangunan sederhana dari batu bata tanpa cat, tapi semangat di dalamnya membara. Mereka tidak menunggu ulama besar. Mereka belajar dari mushaf terjemahan, dari cerita para sahabat, dari kisah Rasul yang mereka baca dengan air mata. Islam tidak masuk ke desa-desa itu melalui siaran nasional, tetapi melalui kejujuran makam yang tak bersuara. Dan kini, desa-desa yang dulu sunyi mulai memancarkan cahaya baru, cahaya yang tidak bisa dihentikan
dihentikan oleh pagar, senjata, atau propaganda. Karena cahaya itu tidak menyebar dari tangan manusia. Cahaya itu turun dari langit. Ketika ribuan jiwa mulai menemukan Islam dalam keheningan, para penentang mulai kehilangan kendali. Kemenangan Islam yang tumbuh dalam diam kini menjadi bayangan yang menakutkan bagi mereka yang merasa memiliki India secara ideologis. Kelompok radikal yang selama ini menguasai wacana dan kekuasaan, kini merasa dikepung oleh kebenaran yang tak bisa mereka sangkal. Maka, malam itu, mereka memilih jalan kekerasan. Puluhan pria bertopeng menyerbu situs makam para sahabat di tepi Sungai Gangga. Mereka membawa alat berat, obor, dan semangat kebencian. Mereka meloncati pagar pengamanan yang sengaja dilemahkan oleh aparat yang simpati, dan langsung menyerang nisan-nisan tua itu dengan palu besar dan linggis. "Runtuhkan semua!" teriak salah satu dari mereka. Namun apa yang mereka temukan bukanlah tanah kosong. Di sana berdiri ratusan orang dari berbagai pelosok negeri. Mereka tidak bersenjata, tidak punya perisai. Hanya tubuh-tubuh kurus yang telah melewati hari-hari dalam zikir, doa, dan cinta kepada para sahabat Rasulullah. Mereka tidak mundur, beberapa berdiri membentangkan tangan, beberapa lain menutupi nisan dengan badan mereka sendiri. Air mata jatuh bercampur debu, dan dalam keheningan, terdengar suara seorang ibu tua berkata kepada para perusak, "Jika kalian ingin menghancurkan makam itu, injak dulu tubuhku." Benturan tak terelakkan. Beberapa orang dipukul, ada yang jatuh bersimbah darah, tapi bahkan yang jatuh pun tidak mengaduh. Mereka tersenyum seolah tahu bahwa darah mereka akan menyirami cahaya yang lebih besar. Di media sosial, rekaman kejadian itu tersebar luas. Video seorang pemuda berteriak, "Allahu Akbar," sambil berdiri di depan ekskavator menjadi simbol perlawanan damai melawan kekejaman ideologis. Pemerintah mencoba meredam isu dengan menyebut insiden itu sebagai kesalahpahaman kecil. Tapi rakyat tahu ini bukan kesalahpahaman. Ini adalah bentuk ketakutan yang mulai menggila. Dan seperti biasa, ketakutan hanya melahirkan kebangkitan yang lebih besar. Beberapa hari setelah serangan terhadap makam, sebuah kejadian mengejutkan terjadi di negara bagian Bihar. Rafi Das, seorang tokoh masyarakat dari kasta Dalit yang telah lama dikenal sebagai pembela hak-hak rakyat tertindas, mengumumkan keislamannya secara terbuka. Dalam sebuah acara sederhana di depan ribuan pengikutnya, ia berdiri di bawah pohon beringin, mengenakan pakaian putih polos, dan berkata dengan suara lantang, "Aku telah membaca, aku telah mencari, dan aku telah menemukan. Hari ini aku menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Ribuan orang terdiam. Rafi menunduk sejenak lalu mengangkat wajahnya dengan air mata. "Aku lahir dalam sistem yang mengajarkanku bahwa aku kotor, bahwa aku hina. Tapi Islam datang bukan dengan janji emas, tapi dengan kalimat bahwa manusia diciptakan setara. Hari ini aku memutuskan rantai yang membelenggu kita selama ribuan tahun." Lalu ia menunjuk ke arah para pengikutnya. "Dan aku menyeru kalian semua, tinggalkan kasta, tinggalkan warisan diskriminasi. Mari kita masuk dalam agama yang menjadikan kalian manusia seutuhnya. Agama yang menyebut kalian saudara, bukan budak." Tangisan pecah. Satu persatu orang berdiri. Dari tua sampai muda, dari laki-laki sampai perempuan, dari yang berlumpur sampai yang buta huruf. Mereka maju, menangis, dan mengucapkan syahadat bersama. Hari itu, lebih dari 5.000 orang memeluk Islam dalam satu majelis. Tak lama kemudian, masjid pertama berdiri di desa Dalit, menggantikan bekas tempat pemujaan yang selama ini memisahkan mereka berdasarkan garis kelahiran. Rafi Das kini dikenal sebagai Abdullah Rafi, dan dalam khutbah pertamanya ia berkata, "Kita bukan lagi kelompok yang tertindas, kita adalah umat Nabi Muhammad yang mewarisi pesan bahwa cahaya harus sampai ke seluruh penjuru bumi." Berita itu menyebar ke pelosok India. Desa-desa mulai mengganti nama dari dewa-dewa kepada nama-nama Islam. Dari Rafi Nagar menjadi Nurul Huda, dari Lakshmipur menjadi Al-Hidayah, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah India modern, seorang pemimpin kasta rendah tidak mendobrak istana kekuasaan, tapi membangun rumah Allah di hati rakyatnya. Perubahan itu awalnya sunyi, namun perlahan, India bagian utara bergeser, bukan karena revolusi, tetapi karena ribuan hati yang bangkit dalam kesadaran. Sistem kasta yang selama ini bertahan dalam keangkuhan dan ketakutan mulai ditinggalkan secara massal. Tak ada dekret, tak ada undang-undang, yang ada hanya syahadat yang mengalir dari mulut orang-orang sederhana. Setiap minggu, masjid-masjid baru mencatat ratusan nama yang masuk Islam. Di desa-desa, anak-anak mulai diberi nama-nama Islam. Di pasar-pasar, salam Assalamualaikum mulai menggantikan sapaan kasta. Kota kecil di tepi Sungai Gangga, yang dahulu hanyalah persinggahan nelayan dan pedagang kecil, kini tumbuh menjadi pusat perhatian dunia. Kota itu dinamai oleh para penduduk Madinah Gangga, kota baru sahabat Rasul. Di jalan-jalan, mural bergambar jejak kaki unta di pasir berdampingan dengan air Gangga. Di dinding sekolah, terpampang kisah para sahabat yang dahulu dimakamkan dalam diam, namun kini membangkitkan jutaan jiwa. Setiap malam
malam Jumat, kota itu dipenuhi zikir. Tak ada musik keras, tak ada pesta besar. Hanya doa-doa yang naik ke langit dalam bahasa Arab yang belum sempurna, tapi niatnya tulus. Para ulama datang bukan untuk mengajar secara formal, tapi mendengarkan cerita mereka yang masuk Islam dengan cara yang lembut, yang ditemukan oleh cahaya, bukan diajak oleh suara. Warga Hindu yang tetap tinggal tidak terusik. Banyak dari mereka berkata, Islam yang datang kali ini tidak memaksa. Ia hanya berdiri dan cahaya itu datang sendiri. Dan tak sedikit dari mereka yang akhirnya menyusul. Karena di tengah dunia yang bising dan penuh amarah, Islam hadir sebagai ketenangan. Subuh hari, kabut lembut menyelimuti tepian sungai Gangga, angin membawa aroma tanah yang basah dan wangi kayu dari masjid-masjid kecil yang baru berdiri. Tak ada dialog, tak ada suara manusia, hanya gema azan dari arah barat, menyelinap melewati pepohonan dan menelusuri aliran air sungai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu bukan dari masjid besar, bukan dari pengeras suara yang megah, ia berasal dari muazin tua di masjid sederhana dekat kompleks makam. Dan dari balik kabut, tampak makam-makam sunyi itu berdiri seperti biasa, tak ada pelindung mewah, tak ada pagar emas, hanya batu tua dan nisan usang yang tetap menghadap kiblat, seperti saat pertama kali mereka dikuburkan. Namun dari batu-batu itulah, gelombang perubahan besar dilahirkan. Dulu, makam itu sunyi, terlupakan, tertimbun lumpur dan sejarah yang dipalsukan. Tapi kini, mereka menjadi saksi kebangkitan Islam dalam bentuk paling murni, kesadaran, cinta dan air mata. Tak ada suara yang lebih kuat dari keheningan itu. Langit di atas makam mulai cerah. Matahari pelan-pelan muncul, menyinari permukaan air Gangga, yang kini bukan lagi simbol penyucian berhala, tetapi telah menjadi saksi penyucian jiwa-jiwa yang menemukan Islam. Burung-burung melintas. Seorang ibu muda melintasi jalan setapak dengan bayinya, berhenti sejenak di depan makam, menatap dan tersenyum. Di tempat lain, seorang anak dari kasta Dalit terdahulu berdiri di depan masjid, melafalkan ayat yang baru ia hafal malam tadi. Walaqad yasarnal Qur'ana lizikri, fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? QS Al-Qamar 17. Dan bumi India, yang dulunya gelap, perlahan disinari oleh ayat itu. Tidak dengan kemarahan, tidak dengan kekerasan, tapi dengan cahaya yang turun dari langit dan hidup di dalam hati.